Shalom saudara. Haleluya. Baik saudara, bulan ini 3 bulan ke depan kita berbicara tentang fathers. Ya. Bulan ini judulnya build. Saya makan jadi judul building. Next month-nya lagi multiply. And then the last month lagi ya Desember itu legacy. Sorry ya. Jadi bulan ketiga ini, 3 bulan ke depan ini build, multiply, and legacy. Ini bagus sekali temanya sebetulnya saudara. Memang kelihatannya kok cepet ya, Pak Hin pernah bilang, dari anak-anak ini langsung gitu. Memang saudara sekarang ada percepatan yang luar biasa. Ya. Bulan ini kita berbicara tentang dibangun, membangun. Ya, maka saya judul dulu, Building a Life that is Pleasing to God. Kita harus bangun kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Pagi hari ini sebetulnya saya ini ditegur Tuhan banyak saudara. Tuhan tuh ngomong banyak sekali, seriously. Tuhan itu mengingatkan ada perubahan yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya sebagai father, ya, orang tua, father ini bukan berbicara hanya papa, tapi mama juga, ya. Jadi parents itu harus mempersiapkan, membangun anak-anaknya melalui fondasi yang benar. Ya. Ini firman ini mungkin agak sedikit keras ya. Tapi bukan berarti saya ini menyinggung saudara, enggak. Tuhan itu menegur saya. Tuhan itu mengingatkan saya untuk menjadikan saya ini nantinya legacy apa, nanti Desember itu berbicara legacy apa yang kamu berikan kalau engkau kupanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi apa yang harus saya sampaikan ke 2 anak saya, 3 Monica, bahkan anak-anak rohani yang lainnya, yang saya berikan apa. Nah, pertama kali saya akan sampaikan itu membangun kehidupan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Pertama kali kita harus bangun ini untuk hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 10 ini adalah ayat yang di dalam tahunan kita sudah dapat temanya. Ini di 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini Paulus katakan bahwa kalau seumpama boleh dikatakan aku ini seorang bangunan, insinyur bangunan ya, untuk mendirikan satu bangunan ini, satu kotak gini, ini perlu fondasi yang kuat, saudara. Apalagi bangunannya yang bertingkat, apalagi bangunannya di mining, di ngeboran minyak. Itu harus benar-benar kuat gimana fondasinya. Nah, Paulus ini katakan tentang fondasi yang benar, meletakkan dasar. Dasar ini paling fondasi, saudara. Fondasi kita ini tentang anak Tuhan apa? Yesus juru selamat kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada hari ketiga dia bangkit. Betul enggak saudara? Ini fondasi iman kita, kepercayaan kita sama Yesus adalah Tuhan di atas segala. Tuhan dan tidak boleh digantikan oleh siapapun. Amin. Setuju saudara ya? Lalu dia tulis gini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata itu tidak cukup saudara. Saya harus bangun kepercayaan saya kepada Tuhan itu dengan apa? Nah, Paulus ini mengingatkan bahwa kalau saya sebagai papa, ini misalnya judulnya fathers ya, atau mothers, parents, kita memberikan dasar iman kita, yaitu percaya kepada Yesus kepada anak-anak kita, betul enggak? Lalu tiap-tiap orang, anak-anak kita ini, atau orang yang sudah kita kabarkan kabar sukacita itu,
dia harus bangun sendiri di atas firman yang kita berikan. Ngerti saudara? Ya. Jadi waktu saya mengajar anak saya untuk percaya Yesus, harus doa, harus baca firman, harus terus sama Tuhan melekat. Betul nggak saudara? Ternyata nggak cukup. Pribadi anak ini harus membangun di atasnya yang saya beritakan itu tadi. Mengerti? Ya, jadi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau boleh nih saya katakan diri saya ini kayak mandornya. Saya lihat Audrey, saya lihat Monica, saya lihat Kela yang di rumah ya. Bagaimana dia caranya membangun iman mereka kepada Tuhan. Selalu kita ingatkan, kalau dia nggak berdoa, ayo doa. Betul nggak saudara? Ayo ini, ayo. Terus kita ingatkan itu. Karena ini penting sekali saudara. Kenapa ini ditulis kalau nggak penting? Jadi bukan berarti kita Kristen, papa mamanya sudah dalam Tuhan, anaknya pasti selamat, sudah enak, sudah semuanya enak. Betul saudara, betul enak. Tetapi di sini dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kenapa? Nah nanti kita bisa lihat, why kita harus memperhatikan ini. Ya. Di Matius 7 ayat 24-25 dikatakan gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Wow, ini contoh very simple yang sering kita dengar, betul ya? Oh kita harus bangun batu, udah supaya kuat. Ternyata enggak saudara. Dasarnya tadi sudah kuat, benar? Setiap kita dasarnya tentang Yesus Kristus batu karang yang teguh, amin? Bangunnya di atas itu juga penting sekali. Kenapa kita disuruh memperhatikan bagaimana orang membangun di atasnya? Kenapa anak-anak kita selalu ingetin, jangan gini, jangan, kelihatannya kita cerewet sekali saudara. Benar, sampai doer istilahnya ya. Anak-anak juga mungkin bosen, annoying, mungkin mereka ingin keluar dari rumah saya. Serius? Mungkin Audrey sudah kerja, bilang sama Koko Novinya, Ko aku mau nyicil rumah aja deh, bosen aku di rumah ini. Maybe, she can do it. Tetapi saudara, saya mari mengajak untuk berpikir, firman ini mengingatkan gak main-main loh saudara, seriously. Firman ini mengapa kita harus memperhatikan fondasi dan cara membangunnya. Karena di sini dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan dan tidak pernah kita senengin gitu loh. Banjir, hujan itu paling tidak menyenangkan. Istilahnya itu bencana saudara. Bencana itu akan datang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita push anak-anak kita ini supaya fondasinya kuat. Setuju? Kalau fondasinya ini, kita ngomongin bangunan tadi, itu fondasi nomor 1 saudara. Kalau fondasinya dicolong sama tukang bangunannya, semennya dikurangin, itu akan cepat ambrol rumahnya. Fondasi ini sangat penting untuk percaya Yesus, bukan hanya percaya saja saudara, enggak cukup. Hari Minggu saja enggak cukup. Harus ada tengah hari kita adakan KM, kita adakan KD, tengah minggu kita adakan hubungan terus. Dan itu pun enggak cukup. Harus setiap hari. Bagaimana anak-anak kita ini akan membangun di atasnya suatu bangunan yang kuat. Dasarnya kuat, nanti saya akan kasih contoh, dasar kuat.
Tapi begitu atasnya nggak kuat, saudara nggak akan menikmati bangunan itu begitu saat hujan dan banjir itu datang. Ya, jadi hujan dan banjir ini akan datang ke setiap orang, saudara. Bukan berarti, oh aku anak Tuhan, enggak dilanda. Dilanda, saudara. Ini firman. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Waduh, udah hujan, banjir, angin, badai. Yang kerja di Rick, itu si Michael, gimana anginnya? Sepoi-sepoi ya, ngantuk membuat ngantuk. Enggak, saudara, di tengah laut itu lebih, enggak ada badai pun, anginnya keras sekali. Ya, untung dia badannya kekar, jadi kena angin gitu masih kuat gitu ya, saudara. Kalau Kak Nia gitu mungkin kintir, saudara. Kayak layangan sudah mabur, saudara. Nah, firman ini sering kita dengar loh, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, kenapa kita harus fondasinya kuat? Karena one day ada angin, ada banjir, ada hujan. Katanya hujan itu kalau banjir berarti hujan itu terus ada angin, ada bledek, you know. Bledek itu apa bahasanya? Guntur, bisa petir, jeder, kebakar di situ, jeder, ngerti saudara? Kita lihat kemarin di Jepang, ada bangunan yang kena angin air itu, banjir langsung masuk gitu, biur. Seperti itu kalau fondasinya enggak kuat. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, berarti fondasi kita harus kuat. Dan itu kita push sebagai orang tua, kita push ke anak kita ajarkan anak kita, ajarin terus. Karena suatu hari kita pun pulang dipanggil Tuhan, dia enggak ngerti apa-apa, dasarnya mana, apa yang ngerti saudara. Paling enggak kita sudah ajarin dia, kita awasin dia. Makanya kita cerewet, saudara ya. Tapi ayo kita berpikiran dewasa. Di dalam Amsal dikatakan gini, 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Nah, ini kita bangunannya ini apa? Dengan hikmat, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Wow, kalau kita dengar harta benda yang menarik, kita berpikirkan, oh harus ini made in, made in gitu bukan? Made ini, made itu. Enggak saudara, kalau kita di pikiran kita dirikan kehidupan kita, makanya saya jadi judul tadi, Building a Life, Your Life. Bangun kehidupanmu untuk menyenangkan Tuhan dengan cara bagaimana? Dasar fondasi yang kuat, satu. Kedua, didirikan dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengertian akan apa? Fondasi itu. Kalau kita bahasa Inggrisnya ya, ini lebih jelas bahasa Inggrisnya. Through wisdom, a house, ya, a house dalam kurung termasuk a life, a home, a family is built, and by understanding it is established on a sound and good foundation. And by knowledge its rooms are filled with all precious and pleasant riches. Saudara, di sini dikatakan kalau kita membangunnya dengan hikmat, hikmatnya atas dasar apa? Atas dasar fondasi tadi, saudara. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang fondasi tadi, yaitu tentang Yesus. Hikmat kita, pengertian kita, lalu kepandaian kita, itu tentang firman. Firman, basically langsung ke firman, saudara, kalau berbicara tentang batu karang itu. Kalau kita sudah dapat hikmat, rumah saudara mau diisi apa? Bukan yang bermerek, saudara. Itu dikatakan home, itu dikatakan family. Mau diisi apa keluarga kita ini? Mau diisi apa kehidupan saya pribadi ini? Mau diisi apa rumah tanggaku ini? Apakah dengan caci maki, apakah dengan pertengkaran, apakah dengan, ngerti saudara ya? Kita tentunya kalau penuh hikmat daripada Tuhan, tentunya kita ini penuh pengertian akan firman Tuhan. Kita isi keluarga kita yang romantis bukan?
Bukan yang bermerek loh saudara. Isilah familymu dengan keharmonisan, tentang pengertian firman. Kenapa ini penting saudara? Karena ada one day tadi, hujan, banjir, dan angin melanda kita. Di dunia saat ini saudara, semua negara memperhitungkan perubahan besar terjadi. Baik itu secara ekonomi, baik itu secara politik, baik itu secara pendidikan, semua segi kehidupan itu berubah besar, totally berubah saudara. Saya kemarin kok ya pas dapat ya, viral dari teman saya di Indonesia. Indonesia memikirkan ke depan ini, semua pakai listrik. Jadi coba bayangkan itu. Kita juga sudah menuju ke sana. Semua negara itu menuju, perubahannya menuju ke sana. Untuk restoran pun berubah semuanya. Taksi pun berubah. Uber itu sudah jadi taksi, betul nggak? Di situ disebutkan Airbnb ya, betul ya? Airbnb itu kayak hotel, betul nggak saudara? Hotel yang dibangun mewah-mewah, nggak laku saudara. Airbnb yang akan terjadi, ngerti? Jadi ada perubahan ekonomi, itu secara kecil ya yang saya sampaikan ini. Perubahan ekonomi secara global itu akan terjadi perubahan yang besar. Kalau fondasi kita ini tidak kuat dan kita didirikan di atasnya ini enggak benar, waktu ada perubahan, waktu ada angin, waktu ada badai datang, hancur saudara, hancur. Jadi ayo saudara ini enggak main-main. Firman ini mengingatkan saya secara pribadi untuk anak saya khususnya. Saya mau didik dia lebih lagi untuk fondasi sama Tuhan harus lebih kuat. Kalau tidak, kita ini enggak ada dipanggil Tuhan, mereka hidup dengan fondasi yang tidak kuat, akan terjadi banjir. Banjir ini bukan hanya bencana ya saudara, ada satu aliran yang lain yang mengajak mereka untuk percaya di lain Tuhan. Karena kalau keadaannya semakin tidak menyenangkan, kita pun gak tahu COVID ini sampai kapan selesainya bukan. Perkiraannya 2023 dibuka. Ayo Pak harus punya iman. 2023. Ya tentulah kita punya iman itu akan secepatnya dan segera. Tapi who knows? Kita gak ngerti saudara. Kalau ini sampai terus terjadi seperti ini bagaimana? Halo, apa yang saudara lakukan? Bangun kehidupanmu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, orang akan keluar dari imannya. Tuhan gak ada ini, buktinya dibiarkan kita. Halo, ini sudah banyak loh saudara. Mereka meninggalkan Tuhan gara-gara persoalan COVID ini. Di sini saudara, kita harus cermat. You cannot call Jesus your Lord and still run your own life. Suatu hari saya baca quote ini, wah benar juga. Kita sering mengatakan aku Kristen, juru selamatku Yesus. Tetapi dalam kehidupan aktivitas kita nggak pernah melibatkan dia saudara. Nggak pernah kita pakai otak kita sendiri, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai uang kita sendiri, kita pakai pangkat kita sendiri, kita pakai kekuatan kita, dan mungkin Tuhan disepelekan, udah diam aja deh lu, gitu. Nanti sampai kejedok, angin badai datang melanda, baru menjerit, help me Jesus. It's too late saudara, it's too late. Nah bulan ini kita bangun apa? Build your life to pleasing God. Build your family to pleasing God. Build your home to pleasing God. Karena kalau tidak saudara, one day angin badai itu akan datang. Di 1 Korintus 3 ayat 12-15 dikatakan gini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan
akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini firman, saudara. Orang bilang sekali Yesus tetap Yesus pasti selamat deh lu. Betul, ini diselamatkan, tetap akan diselamatkan. Tetapi apa yang akan kita bangun di atas fondasi tentang Yesus Kristus itu? Kalau kita bangunnya dalam bahasa Inggrisnya seperti cerita ini, Three Little Pigs and a Bad Wolf, pernah dengar enggak? Ada yang nggak pernah dengar? Ini ada 3 pig, apa itu, babi, anak babi yang berlomba. Ya ini versinya banyak sih ya cerita ini. Kurang lebihnya seperti itu. 3 anak babi ini berlomba sama kakak-kakaknya sama adiknya. Ayo kita bangun rumah cepet-cepetan, itu yang menang katanya gitu ya. Wah bangunlah, salah satunya bangun dari jerami. Sejam mungkin udah jadi. Yang satunya, enak banget lu, udah jeramimu udah selesai, rumah, bagus, art, seni kan. Satunya bangun pakai kayu, gua bak, cepet jadi. Yang satunya, baru menyusun batunya, baru aduk-aduk semennya, lama gak jadi-jadi saudara. Nah suatu hari jadilah. Bangunannya jadi 3 ini, satu rumahnya model jerami, satu rumahnya model kayu, satu rumahnya model permanen, rumah, real rumah betul. One day, nah dikatakan, angin, badai, banjir itu datang. Musuh mereka adalah seekor wolf. Wolfnya datang, dok dia toh, Mr. Wolf. Mr. Wolf! Hello, I'm post office. Wah dia berpura-pura jadi post office. Oh anaknya babi tahu, fondasi dia tahu tentang Yesus, betul gak saudara? Dia tahu, ini iblis nih. No, I don't open it. Because I know you are a bad wolf. Wah, gimana caranya nih masuk nih bad wolfnya? Oh dia lihat, bangunannya dari apa? Jerami. Dia tiup keras-keras. Begitu udaranya syup, rumahnya habis, dia ketakutan. Lari dia, anak babinya. Yang kedua ditok. Mungkin juga saudara ya, dengan akhirnya dia kasih api, dibakar habis rumahnya. Yang ketiga ditok, gak bisa. Ditiup, dibakar, juga rumahnya tetap kuat saudara. Karena apa? Dia dirikan dengan pengertian, dengan hikmat, dengan apa lagi tadi? Dengan kepandaian tentang firman. Saudara, kehidupan kita hampir mirip-mirip seperti Three Little Pig ini. Kalau kita dirikan kepercayaan kita, kehidupan kita di atas fondasi yang kuat, benar gak? Mereka fondasinya kuat loh saudara, itu tanah gitu, kuat ya, anggap aja itu tanah gitu, kuat, keras. Bukan di pasir, ya. Ini sama-sama kuat semuanya. Tapi waktu dirikannya itu tergantung saudara dan saya. Makanya anak-anak kita perhatikan gimana caranya mereka mendirikan itu. Aduh Pak jangan keras-keras, Pak jangan paksa, banyak masukan ke saya. Pak kalau ngajar jangan paksa, jangan keras. Ada baiknya juga, ya saya dengarkan saudara. Tapi one day saya harus keras, saya harus paksa. Karena ini saya tahu anak saya ini, saya tahu dia. Papanya yang tahu saudara. Ya, masukan boleh lah, saya juga pikir, oh ya saya gak boleh dengan nada terus tinggi, gak sopan, gak boleh terus seperti itu. Tapi kita harus ingatkan ya saya minta belas kasih Tuhan untuk saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, saudara. Ya,
Three Little Pigs ini mengingatkan kita untuk bagaimana kita mendirikan rumah kita, diri kita, kehidupan kita ini. Mau diisi apa? Kalau kita mungkin ya, saya teringat sekali anaknya Pak Engki ya, saya sebut aja namanya karena kita saudara ya, Fania. Fania waktu itu mau cari kerjaan, saudara. Ingat ya, Fania kamu isi hari apa aja kerjanya? Senin sampai Jumat, dia bilang gitu. Oh ya nggak dapat kamu kalau isinya langsung Senin sampai Jumat, karena orang cari yang bisa sampai full time gitu, Senin sampai Minggu. Iya nggak apa-apa, dia jawabnya begitu saudara. Nggak apa-apa kalau nggak dapat, saya cari lagi pasti dapat katanya. Saya kaget, wow. Berarti fondasinya anak ini kuat saudara. Lalu dia bangun toh sekarang, bangun dengan praktekkan cari kerjaan yang cuma Monday until Friday. Kalau itu pekerjaannya yang kayak di McDonald, kalau di Domino, itu carinya full time saudara, nggak mungkin kamu milih-milih, baru milih-milih nggak mungkin masuk. Dan saya tanya sama dia, kalau kamu nggak dipanggil gimana? Ya saya akan try another place. Wow, it's good. Ada satu fondasi dalam pikiran. Saya tidak maksa dia, boleh aja dia kerja, mau itu anak muda soalnya masih energik saudara ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja saudara. Cuman saya belajar dari Fania ini, dia ambil keputusan itu. Dan kalau nggak dapat, aku akan cari lain. Wow, ini nih yang luar biasa, ini nih yang belum pernah saya lihat ya. Jadi saya bersyukur, saya belajar juga dari dia. Berarti ada satu fondasi, sekarang kita fondasinya kita sama Tuhan kuat. Bangunnya ini loh saudara, modelnya kayak apa? Saya itu diingatkan Tuhan untuk, maaf ya, untuk anak saya loh ya, persembahan. Saya tidak pernah lihat Kayla itu ngasih persembahan. Waduh, tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan saya, ini loh, fondasi kayak gini kamu kasih dia. Mateng aku Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, seriously. Saya nggak pernah perhatikan dia, saya juga nggak pernah kasih uang sangu maksudnya saya. Jadi dia juga nggak pernah ngasihin uang untuk masukkan persembahan. Dari kemarin sebetulnya saya sudah ingatkan dia, kamu harus ini, kamu harus perpuluhan. Sekalipun papi ngasih kamu sebulan cuma $50 misalnya, kamu kasih perpuluhan 10% dari 50 ini berapa? Saya ajarin dia. Ini fondasi saudara. Ini buat saya loh ya. Jadi kalau saudara jangan tersinggung, tidak. Saya mau sharingkan apa yang Tuhan bicara buat hidup saya. Ini very simple things untuk persembahan dan tithing. Maminya ingetin, kamu inget gak? Dari dulu sampai hari ini, mami ini ngasih perpuluhan tidak pernah lupa. Apa buktinya? Tuhan pelihara. Bukan berarti kita dibalik ya, memberi supaya Tuhan pelihara. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi ini adalah fondasi yang very simple, persembahan. Very simple, very simple ini saudara ya. Tapi kalau kita gak belajar dari hal kecil, kita tidak diberikan tanggung jawab yang besar. Mau ngomongin apa ya? Jadi saudara, Three Little Pigs ini memberikan kita inspirasi untuk bagaimana kita mendirikan, sekalipun fondasinya itu kuat saudara. Ya, jadi ayo saudara dan saya belajar untuk mendirikan apa kehidupan kita ini, di family kita, di keluarga kita, di rumah kita ini, mau diisi apa? Ingat kalau mau berantem, ingat ini, mau lu isi apa keluarga lu? Kalau anakmu lihat kamu berantem terus, mau isi apa ini? Ngerti saudara ya? Jadi Yudas 1 ayat 20, sorry. Di sini dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Selain kita
membangun dengan hikmat tadi, kekudusan ini ternyata dipentingkan sangat waktu kita membangun ini. Kenapa saudara? Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan dan berdoalah dalam Roh Kudus, kita libatkan Roh Kudus yang ada di dalammu, di ayat berikutnya dikatakan, Ibrani 12 ayat 22, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi suatu hari nanti, langit dan bumi ini akan mengalami goncangan, perubahan total. Perubahan total, saudara. Kalau kita nggak siap dengan fondasi tadi, dengan mendirikan iman kita dan melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, perubahan itu akan, firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan kugoncangkan, supaya yang tak tergoncangkan ini tinggal tetap. Satu, ada perubahan, ada perbedaan. Anak Tuhan yang serius sama anak Tuhan yang main-main, ada perubahan, saudara. Mereka diselamatkan, iya diselamatkan. Tapi seperti diselamatkan dari api. Ya. Nah, firman yang tadi yang awal kita baca, kenapa fondasi itu sangat penting? Kenapa mendirikan masing-masing kita mendirikan bangunan itu penting? Kita perlu perhatikan. Karena digoncangkan ini tadi, saudara. Suatu hari kelak akan terjadi goncangan. COVID ini pun menyebabkan goncangan seluruh dunia. Baru COVID loh, saudara. Baru COVID ini. Belum yang lainnya. Nah, kalau kita nggak siap, saudara, fondasi kita dan mendirikannya bangunan itu dalam kehidupan kita nggak perhatikan, asal-asalan saja, saudara dan saya bisa ikut arus dunia. Di mana keadaannya susah. Bayangkan saudara, ini saat ini susah, ekonomi down semua, mati saudara, mati. Kalau fondasi kita nggak kuat, kepercayaan iman kita nggak sama dengan kepada Tuhan, kita akan goncang saudara. Kita juga akan tergoncangkan dan hilang. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ini Tuhan mana? Gak ada. Padahal kalau kita tahu fondasi kita tahu dengan hidup kekudusan kita tahu dengan Roh Kudus kita berdoa, kita libatkan Dia. Saat kita menghadapi tantangan itu, kita akan bisa putuskan, kita bisa ciptakan, kita bisa lalui. Karena apa? Bersama Tuhan, saudara. Kalau fondasi ini enggak ada, pengertian ini enggak ada, ya kita akan tergoncangkan dan hilang. Amin. Nah, ini tak kasih satu cerita yang kemarin kita camping, saudara. Kalau bangunannya itu kayak plastik gini, saudara, angin dan badai, kita datang awal pertama, sore, itu belum hujan. Tuhan tuh baik sekali. Ya, belum hujan. Langsung kita bangun, cepet. Bagian tenda makanan ini, head chefnya si Vero, bangun tenda untuk makanan. Bangun semua tendanya cepet, selak mendung ini. Nah kita bangun, zup. Malamnya Tuhan izinkan hujan. Oh no, kita baru ngerasa ini, hujan ini kayak, bayangin ya, bangunan kita ini kalau plastik, itu hujannya baru sehari, saudara. Semalam. Dan itu enggak terlalu lebat. Firman katakan, hujan, banjir, angin. Anginnya ada juga. Itu saya enggak tahu lah. Saya yang ngomong punya saya. Itu sekalipun plastik, ada tes. Ada tes masuk. Ya sudah mangap aja buat minum.
Yang kakak tutupnya dari terpal, saudara. Kita ini nggak ngerti, baru is the first time. Makanya saya belum beli tenda kan. Bu Vero bilang, jangan beli Pak, lihat dulu lu seneng nggak? Lu kalau nggak seneng, percuma nanti beli nggak kepake. Oh iya oke, seneng kita seneng. Saya mau beli saudara yang mahal. Kemarin udah jalan tuh sama Bu Lucy, ayo Pak ke BCF, saya ke Anaconda ya, bagi tugas saudara. Bagi-bagi itu. Iya, terus bagi-bagi sharing nanti belinya saudara. Jadi saudara bayangkan ya, kalau bangunan kehidupanmu dari plastik kayak gini. Kan simple, kita maunya instan kan, cepat. Kalau bangun tadi kayak Three Little Pig itu tadi, yang rumah itu lama, mereka semua sudah minum-minum, makan-makan, apalagi lah semua. Kakaknya digodain toh satunya, oh aku sudah santai-santai, kamu masih bangun. Membangun itu tidak instan saudara. Build your life to pleasing God is not instant. Started from the small thing. Persembahan tadi misalnya, saya bukan ngomongin tentang duit, seriously enggak. Tuhan tuh berbicara kepada saya tentang Kailat khususnya. Karena Audrey sudah tahu dia pemberian. Dia udah bisa bekerja, dia udah bisa tahu itu uang persembahan. Kalau Kayla ini enggak pernah saya perhatikan saudara. Dan kita sekolah minggu juga enggak ada persembahan, jadi lupa dah kita. Lupa, seriously lupa. Jadi saya ditegur itu saya langsung masuk ke Kayla, saya omong kamu harus bagi ini perpuluhan ini, gini. Langsung, saya masuk contohnya Fania tadi, anak-anak sudah mulai ada prinsipnya. Hari Minggu ke gereja. Karena apa saudara? Ini akan firman yang tadi pagi renungan hari ini saudara baca enggak? Prinsip ini kalau saudara enggak seriusin, konsep papa yang sebagai leader zaman sekarang digantikan mama. Makanya ada perubahan ini, keluarga itu amburadul saudara. Tapi kalau konsep yang benar, papa sebagai leader, imamnya, rumah ini akan baik. Betul enggak saudara? Sekarang alirannya kan dirubah. Oh, papanya soalnya nggak bisa apa-apa, kan diomongin gitu. Kalau papanya nggak bisa apa-apa gimana? Saya yang maju. Nah ini toh, maunya maju terus, akhirnya berantakan saudara. Karena apa? Siklus yang benar dirobahin dengan dunia yang nggak benar ini. Ngerti ya saudara ya? Jadi fondasi dan mendirikan bangunan ini harus penting sekali, karena ini ditulis saudara. Kalau enggak, saudara, ini rumah, ini baru hujan 1 malam, udah bocor. Bayangkan kalau 2 malam berturut-turut, mangap saya langsung saudara. 3 malam berturut-turut, aduh kembung saya. Minum air hujan setiap malam saudara. Ya. Tapi it is fun. Ya. It is fun. Yang berikutnya ini fathers. Papa-papa yang luar biasa saudara. Ya. Itu pakai seragam Pak, katanya ada yang tanya, pakai seragam ya Pak ya? Iya saudara, saya buat sendiri malam-malam saudara. Saya pilok sendiri saudara. Supaya kelihatannya keren gitu saudara ya. Jadi ini fathers-fathers yang diurapi Tuhan. Dan ini kita pergi bersama-sama dengan orang-orang ini. Ada mungkin 14 orang sama Aurora. Ya. Jadi samping kita itu karavan saudara. Jadi kita tinggalnya dengan karavan. Park itu. Orang karavannya bilang sama siapa ya, salah satu di antara kita. Sama Novi ya, you are a brave people katanya. Gitu. Belum tahu dia. Hujan kayak gini sih, kan mereka orang sini kan melihat weather forecast itu kan. Nggak mungkin kita camping kayak gini. Saudara, kita sebelum berangkat, kita sudah lihat itu. Hari pertama 80%, hari kedua 70%, hari ketiga 70%, 80%. Hari pulang itu terang. Loh apa enggak jengkel toh? Iki ya apa Ki? Ayo doa Ki. Kita berdoa saudara, dan saudara-saudara juga membantu doa. Datang cuma hujannya malam aja. Besoknya terang saudara. Terang sampai hari ini. Sampai pulangnya. Dan luar biasanya,
kendaraan tidak terjadi apa-apa. Begitu sampai di sini, itu si Novi nganter ke Ani ke rumahnya, mobilnya overheat, bocor radiatornya. Bayangkan itu saudara, kalau kita ngebut-ngebutan di situ, ngebut 140 saudara, kita ngebut, Uber toh, itu kalau meledos di situ, oh no. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Nah ini kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Terus aurora panas 41 setelah sampai di rumah. Di sana di aman-aman dia, meler-meler toh. Di sini 41 langsung ke rumah sakit semalam saudara. Ya, karena perubahan cuaca. Nah, saya percaya itu angin badai saudara akan terima nanti. Tergantung saudara mau mendirikan model apa rumah tanggamu, kehidupanmu, keluargamu. Ayo saudara mulai kita perhatikan sebelum terlambat. Amin. Have a blessed Sunday.